Sekarang saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Avicenna untuk modul bank darah. Kita login dulu ke aplikasi. Ini saya pakai user coba-coba. Nah, pertama kita coba dulu per pembelian bank darah ke PMI ya. Karena stok kita nggak ada, jadi kita mau beli darah. Menu yang digunakan yaitu inventory, procurement, purchase order. Lalu di sini ada bagian tombol new, diklik. Lalu suppliernya diisi. Jadi purchase-nya kosong, abaikan aja, nanti juga terisi kalau sudah di-save. Lalu ada purchase order date, itu tanggal PO-nya kapan, nggak bisa diganti. Jadi kalau kita mau bikin PO-nya sekarang ya tanggal sekarang, mau bikin PO-nya besok ya tunggu besok gitu. Suppliernya pilih PMI. Suppliernya kita pilih PMI contohnya ya. Lalu biasanya beli darah itu sudah termasuk pajak atau belum, atau tidak ada pajak. Nah, tentukannya di sini. Kalau tidak ada pajak berarti no tax, seperti itu. Kalau ada pajak, exclude. Tapi kalau harganya termasuk pajak, include gitu ya. Lalu kontrak nol ini kosongin aja, nggak ada perlu diisi karena itu bagian dari nama supplier. Jadi kalau nama suppliernya ada kontraknya, nanti akan muncul kontrak nolnya. Kemudian ada purchasing unit, itu yang pasti hanya ada satu, yaitu bank darah. Kemudian ada currency type, ini abaikan aja, sudah terisi secara benar. Lalu ada item type, di situ hanya ada satu pilihan, medical. Lalu purchase order type-nya itu ada kredit atau cash. Nah, kita metode belinya ini langsung bayar apa ngutang dulu gitu ya, bahasa kasarnya. Kalau ngutang berarti kredit, kalau langsung bayar berarti cash. Lalu di bagian kanan ada namanya term. Itu maksudnya kalau dia ngutang itu berapa lama masa tukar fakturnya gitu. Misalnya 3 hari kita langsung bayar, atau 10 hari nanti kita langsung bayar gitu. Kita masukkan di term ini gitu ya, yang 10 hari. Terus ada delivery order date, ini kalau tahu kapan dia nyampe nya, dari obat darahnya itu tiba di rumah sakit ini tanggal berapa, kita isi, lebih baik kita isi supaya nanti kita tahu, oh tanggal 1 ini nanti ada darah datang dari PMI. Nah, kita pilih. Tapi kalau nggak ada ya kosongin. Lalu ada shipping charge, ini abaikan aja nih karena ini kayak ongkos kirim gitu, kan nggak pakai beginian. Lalu di sini juga abaikan aja, sudah terisi dengan benar otomatis. Lalu yang terakhir ada kategorisasi, itu adalah apa? Rutin, non rutin. Nih kalau udara ya pasti rutin kan. Nah, jadi setiap mengisi data itu atas, bawah, selesaikan dulu pengisiannya, barulah ke kanan. Setelah ke kanan lanjut lagi ke bawah, yaitu add new record. Nah, di sini kita memasukkan nama darahnya apa. Contoh darah A misalnya. Kita mau beli 2 kantong. Harganya berapa? 350.000 misalnya. Lalu kita insert. Ya, jadi pilih itemnya apa.
darah B misalnya, satu kantong harganya 350. Ini harganya harga persatuan. Lalu kita klik insert. Nah, kalau ada diskon, dimasukkan diskonnya. Kalau nggak ada, kosongin aja. Kalau diskonnya rupiah, nggak usah di checklist, diskon in persennya tinggal masukin diskonnya berapa. Gitu ya. Kalau nggak ada, biasa Bang Dara jarang kasih diskon, jadi dikosongin aja. Lalu kita insert. Di sini ada tanda bonus. Apa maksudnya bonus? Jadi kalau ada barang dari supplier yang ataupun darah yang dikirim oleh supplier itu sebagai barang bonus, dia ngasih bonus, kita checklist bonus. Contohnya bagaimana? Misalnya ada darah AB nih, satu kantong, dia kasih bonus ini satu, kita checklist bonus, lalu kita insert seperti itu. Setelah itu langsung saja klik save yang di atas kiri ini, lalu klik approval, lalu klik OK. Untuk cetakan PO-nya tinggal klik print, lalu pilih yang medical. Nah, tampilannya seperti ini. Oke ya, kita lanjut lagi ke penerimaan. Jadi setelah kita beli, darah itu pun datang ya. Bagaimana cara melakukan penerimaan secara Avicenna, secara sistem? Tinggal klik inventory, warehouse, purchase order receive. Lalu klik new, service unit, pilih darah, klik tombol outstanding, lalu klik nama suppliernya, nanti akan muncul yang tadi kita beli. Nah, karena barang tadi kita pilih include text, jadi ini mesti diganti nih, include text. Tuh, maka akan muncul PMI Manado. Ya. Lalu di sebelah kanan ini ada quantity berapa yang kita terima. Kita beli 2, berarti yang diterima 2, ya berarti ini gak usah diganti lagi gitu. Kecuali yang datang hanya 1, berarti kita akan ganti 1. Tuh, tapi kalau dia datang semua berarti 2. Yuk. Lalu klik OK. Setelah klik OK, kita masukkan invoice supplier no. Ini maksudnya biasanya ketika barang itu datang ada nomor invoice dari suppliernya, dari PMI-nya. Kita ketik nomor invoice suppliernya berapa. Misalnya PMI strip 0 bla 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 contoh ya. Terus tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, ini kegunaannya ini untuk tukar faktur nanti gitu. Lalu ada lagi namanya delivery order no. Itu untuk mengisi nomor pengiriman. Biasanya dari supplier juga ada di bukti pengiriman mereka tuh biasanya nuliskan delivery order no, DO berapa gitu. Kalau nggak ada ya kosongin. Setelah itu kita save. Nah, langkah berikutnya, barang ini nggak bisa langsung di approve. Coba aja approve. Tuh. Karena kita belum memasukkan tanggal expire darah tersebut. Bagaimana cara memasukkan? Jadi setelah kita save tadi, pasti akan muncul tombol yang seperti ini. Nih, kalau kita arahkan mouse kita akan kelihatan batch no dan ED. ED itu expire date. Nah, kita klik saja yang ini dulu.
lalu kita add new record, lalu masukin batch no yang di kantong itu, batch no yang keberapa kan biasa ada di kantong itu ditempel stiker, itu isinya batch no, kita masukkan di sini. Tanggal expire-nya kapan, misalnya tanggal 3. Nah, biasanya satu kantong itu kan batch-nya beda-beda. Karena kita tadi belinya 2, nggak mungkin dua-duanya itu dengan batch-nya yang sama. Otomatis ini kita harus ganti ke satu, baru insert. Jadi satu kantong batch-nya ini, lalu satu kantongnya lagi batch-nya ini, gitu ya. Jadi setiap kantong kita masukkan batch no dan kita ganti quantity-nya. Insert. Nanti akan ada 2 quantity yang sudah dimasukkan batch no-nya. Lalu klik OK. Itu baru yang darah A. Yang AB-nya belum. Ya berarti kita klik lagi yang kotak ini. Masukin lagi batch no sama expire-nya. Kita insert, kita OK. Dan yang berikutnya juga. Kita insert, kita klik OK. Setelah selesai kita masukkan ini semua, pasti saat kita approve dia berhasil. Nah, approved kan? Otomatis stok kita akan bertambah. Kalau kita lihat stok informasi, kita cari yang ini, darah amin ini. Di sini nyarinya. Nah, stoknya nambah 2 kan? 2 kantong. Sekarang 2 kantong ini mau kita cas ke pasien. Bagaimana caranya? Klik billing charges service unit ancillary. Tentukan pasien yang mana kita cari, misalnya Wenda, Indri. Kita cari misalnya nama pasiennya Indri. Lalu klik kertas. Lalu masukin instalasi bank darah. Kemudian add new record. Kita ketik itemnya darah tadi, yang ini. Kita casnya 2, gitu ya. Lalu kita klik insert di bawah. Setelah itu kita save, lalu kita approve. Nah, nanti tagihan si pasien akan muncul darah AHF kuantitinya 2, gitu ya. Terus bagaimana kalau yang kita masukin itu ternyata dipakainya enggak 2, 1 misalnya. Padahal sudah di-approve, nggak bisa diapa-apain kalau sudah di-approve. Nah, caranya pilih menu yang di bawahnya. Yang ini, ada koreksi. Kita cari lagi nama pasien yang tadi, yang salah tadi. Indri. Nah, ada instalasi bank darah kan. Ini. Kita klik kertas. Kita klik request. Lalu kita klik service unitnya. Nah, kita checklist dulu yang ini. Nah, kuantitinya 2 kan. Ternyata dipakainya 1. Jadi kita ketik 1 gitu. Oke. Nanti dia akan minus 1. Berkurang 1. Setelah itu klik save, approve, oke. Selesai. Kalau kita lihat stok informasi, harusnya darah tersebut sudah bersisa stoknya 1 kan, sini ada 1. Oke, jadi biasanya kita belum ya? Oh udah. Sekarang kita lanjut permintaan barang dari gudang ke gudang umum ataupun logistik umum. Jadi menu yang dipakai adalah inventory, warehouse, inventory issue. Yang request ya.
Jadi menu ini buat minta barang kemana saja. Ke gudang rawat inap bisa, ke gudang rawat jalan bisa, farmasi ataupun logistik umum menunya sama. Jadi tinggal klik new, masukin instalasi bank darah. Nah, request to-nya itu diisi nama gudang yang punya barang gitu ya. Sumber barangnya itu dari mana? Misalnya dari farmasi rawat jalan, baru add new record. Nah, misalnya sebelum klik add new record, pastikan yang di bagian kanan juga sudah terisi, yaitu medical atau non medical gitu ya. Baru add new record, maka muncul. Jadi kalau atasnya belum lengkap, maka ini nggak akan ada muncul itemnya. Tapi kalau atasnya sudah terisi atau sudah diisi dengan lengkap, pada saat add new record, item-item ini pun muncul. Contoh minta kacamata misalnya, 1 piece. Terus Aerius misalnya 1 botol. Lalu save, lalu approve. Begitu juga caranya untuk minta barang ke URT, minta kertas, minta formulir apapun itu. Untuk kembali tinggal klik list. Sekarang kita coba minta ke URT umum, logistik umum. Caranya klik new, service rate-nya pilih bank darah, nah baru request to-nya ke umum. Lalu item tipenya non medical, baru masukkan nama barangnya, form Anda terima misalnya 100 piece, pulpen misalnya, nggak ada pulpen ya. Nah, jadi misalnya teman-teman mau minta barang tapi nggak tahu nama itemnya, tanya ke gudang. Kalau di Avicenna namanya apa gitu ya, supaya muncul barangnya. Oke, kalau sudah, lihat kartu stok ya, kartu stok pengeluaran darah. Itu ada di report, lalu lihat yang bagian laporan item movement. Tinggal klik go, pilih lokasinya, bank darah, pilih misalnya yang I have tadi, langsung klik preview. Nah, dari sini kelihatan perpindahan barang itu, ya kan? Pertama, barang datang dari PMI 2, ya kan? 2 masuk. Terus dicas nih ke pasien, keluarlah 2. Ternyata tadi salah, kita koreksi dong. Masuk lagi 1 gitu. Jadi dari laporan ini akan kelihatan perpindahan ataupun sejarah transaksi bank darah. Ya, jadi sekianlah menu ataupun modul bank darah. Semoga bisa dipelajari, dicoba. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup ataupun japri. Saya akhiri, bila ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.